cocok banget nih buat teman-teman yang belajar sebagai affiliate di TikTok. Gue ingin mengoptimalkan lagi teman-teman yang masih pemula, it's okay, nggak apa-apa belajar dari nol. Yang penting konsisten, yang penting ilmunya diserap, diaplikasikan juga. Aku serahin aja langsung ke Kak Ajay. Kak Ajay udah siap nih Kak Ajay? Oke, ready Kak Oke, Roman. kalau gitu aku serahin ke Kak Ajay. Semangat ya teman-teman. Boleh dikasih react dulu atau kasih emot dong ke Kak Ajaynya. Aku mau ngasih react. Oke, boleh juga. Aku ngasih react. Love juga nih buat Kak Ajay. Siap. Oke, silakan Kak Ajay. Aku Oke, iya waktu dan tempat buat Kak oke, Ajay. makasih banget Kak Silakan. Ica. Hai hai semuanya teman-teman, selamat siang. Kalau boleh tahu dari kota mana? Oh ini ya udah ada di komen ya, ada yang dari Pontianak, Banjarmasin, Bandung. Hai Bandung, aku dari Bandung juga anyway, salam kenal. Gimana sih caranya bikin hook yang benar-benar nangkep perhatian audiens gitu ya? Terus formula konten gimana sih yang udah terbukti works di ratusan campaign? Dan pastinya gimana caranya jualan tanpa nggak kayak kelihatan jualan? Step ini kita ada ngomongin waktu posting timing atau ya teman-teman ya. Kalau boleh tahu yang udah mulai jalan konten dari yang 2 bulan, 3 minggu, atau mungkin 3 bulan itu biasanya teman-teman uploadnya di jam berapa sih kalau boleh tahu? Oh jam 11 aku random Kak, jam 11 pagi, jam 9 pagi. Oh oke. Ngomongin konten TikTok, waktu posting tuh ngaruh banget ya teman-teman. Karena walaupun konten itu kita udah bagus, hooknya udah mantep, tapi kalau kita posting di waktu yang nggak prime time atau sepi ya bisa aja tenggelam gitu ya teman-teman. Nah ini dia yang perlu teman-teman catat. TikTok juga punya prime time-nya alias jam-jam emas di mana user-user tuh lagi aktif scroll-scroll TikTok gitu ya. Ada di pagi jam 6 sampai jam 9. Biasanya di pagi ini kontennya cocok banget nih buat konten ringan kayak motivasi atau yang bisa nemenin orang pas lagi siap-siap berangkat kerja atau kampus atau suatu kegiatan gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga di jam siang biasanya jam 11 sampai jam 13 ini biasanya jam-jam orang istirahat ya teman-teman ya. Baik itu yang lagi kegiatan misalnya lagi makan siang, lagi rebahan. Jadi pas banget nih buat nge-push konten yang konsepnya cukup engaging dan cepat buat ditonton ya gitu teman-teman ya. Kemudian ada di jam malam juga di jam 7 sampai jam 9. Nah, biasanya di jam ini tuh orang-orang udah pada mulai istirahat, udah pada mulai rebahan, orang udah pada free. Jadi kayak cari hiburannya di TikTok buat scroll-scroll TikTok. Scroll-scroll TikTok gitu ya maksudnya ya. Jadi pastikan terus untuk testing. Kalau bingung mulainya dari mana, bisa dicoba dari 3 waktu ini buat mulai start ya teman-teman ya. Setelah kita tahu ngomongin jadwal postingnya kapan, di prime time yang tadi, kita pengen tahu sih gimana sih cara tahu follower aktif di akun kita tuh kayak gimana. Kalian bisa bisa dibuka di TikTok Studio, terus ke bagian analitik, follower, kemudian ke most active time. Teman-teman sering ngecek follower aktif nggak di akun teman-teman kalau boleh tahu? Atau baru tahu cara ini? Ngecek Kak, udah Kak. Oh, udah. Oh, berarti Kayusnya ini udah mulai ngepoin followernya jam-jam aktifnya di jam berapa gitu ya? Nggak apa-apa Kak. Nah, aku kasih tahu. Jadi cara-caranya seperti ini ya Kak. Tipsnya apa? Kakak mau upload konten tapi di sebelum jam aktif biasanya di 15 sampai 30 menit. Kemudian uji 2 sampai 3 waktu berbeda. Lalu lihat hasil performa video kita lewat analitik gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya data ini tuh akan lebih akurat ya teman-teman kalau misalkan teman-teman rutin upload dan akun teman-teman tuh udah punya cukup engagement yang cukup stabil gitu. Jadi makin sering upload, makin banyak data juga, makin akurat juga waktu postingnya teman-teman ya. Setelah kita bikin konten, pastinya kita pengen cepet-cepet ngasih tahu ke audiens kita udah upload konten, kita udah bikin konten ini dan akan segera upload gitu ya teman-teman. Tapi jangan jangan sampai postingnya asal-asalan tanpa ngecek waktu juga. Yang tadi aku bilang di jam prime time atau di jam yang memang teman-teman tahu followers aktif teman-teman tuh di jam berapa. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua tuh biasanya nunggu kontennya sempurna malah kelewatan momen. Jadi misalnya nanti banyak ada realisasi itu juga jangan sampai tertunda ya teman-teman. Jadi malah sayang banget gitu kalau misalkan momennya kelewat. Di hashtag ini fungsi utamanya apa sih? Fungsi utamanya itu ada dua ya teman-teman, bisa bantu algoritma kategorikan konten kamu dan yang terakhir tuh ada buka peluang EPP lebih besar ya teman-teman ya. Yang pertama tuh ada bantu algoritma. Nah, si TikTok tuh si hashtag tuh nantinya akan kasih sinyal ke TikTok konten kamu tuh tentang apa sih, cocoknya dikasih ke siapa. Kemudian yang kedua tuh ada bisa bisa buka peluang FYP lebih besar. Nah, karena dengan hashtag ini algoritma jadi paham nih target audiensnya siapa. Konten kamu tuh kayak lebih gampang masuk ke beranda orang yang lebih relevan. Nah, ini contoh-contoh hashtag yang mungkin bisa dipakai teman-teman juga. Ada kayak healing time. Kalau misalkan Healing time.
hashtagnya lebih ke personal kayak Dunia Fadli atau kayak belajar bareng lo gitu ya. Kemudian hashtag niche kayak food talk atau kayak kalau misalkan teman-teman udah mulai ngonten hotel, bisa hashtagnya rekomendasi hotel atau kayak staycation, hotel Jakarta itu bisa banget ya. Gimana sih cara riset hashtag di TikTok? Yang pertama itu ada TikTok search bar plus filter konten. Di sini kayak contohnya teman-teman ketik keyword aja yang relevan sama konten teman-teman di search bar. Misalkan jalan-jalan di Bali atau staycation di Bandung. Setelah teman-teman nge-search kata-kata tadi, nanti biasanya kan banyak tuh muncul konten-konten yang bermunculan. Nanti teman-teman bisa lihat aja di konten tersebut hashtagnya apa. Itu teman-teman bisa pakai hashtag yang relevan sesuai dengan kontennya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga lihat hashtag yang dipakai oleh kreator jenis yang lagi naik. Misalkan teman-teman niche kontennya itu ada F&B, berarti teman-teman lihat nih role model teman-teman sebagai kreator F&B pasti kan terinspirasi dari siapa. Itu bisa teman-teman lihat konten kreator yang sejenis gitu ya teman-teman ya. Kesalahan apa aja sih yang biasanya dipakai saat bikin hashtag gitu ya teman-teman ya? Yang pertama ada spam hashtag. Nah, di spam hashtag ini kalau bisa jangan pakai terlalu banyak hashtag. Takutnya kalau kita misalkan spam hashtag itu malah bikin algoritmanya jadi bingung gitu loh, teman-teman. Kemudian yang kedua ada pakai hashtag yang nggak nyambung. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, kalau misalkan kontennya staycation, pakailah hashtag yang berhubungan dengan staycation, kayak rekomendasi hotel, staycation murah, atau dan lain sejenisnya. Tren di TikTok tuh apa sih? Tren di TikTok ini pola konten yang sebenarnya lagi banyak banget dipakai teman-teman ya. Dan sebenarnya banyak ditonton oleh pengguna dalam periode waktu tertentu. Biasanya tren itu bisa berupa sound, challenge, caption, atau format video yang lagi viral. Nah, gimana sih cara cari tren terbaru? Yang pertama, bisa lihat di FYP teman-teman. Misalkan sekarang tuh contohnya aja ya, trennya yang sore tadi aku bilang. Pasti kan di FYP teman-teman pasti munculnya sore-sore-sore gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngeh gitu. Kemudian yang kedua, aku bingung nih Kak, tren sekarang tuh apa nih? Teman-teman bisa ngecek di TikTok Creative Center. Di sini ada trending sound, bisa ada hashtag juga dan video yang lagi tren sekarang. Nanti ini di slide selanjutnya ada. Kemudian ada pantau kreator besar yang dalam satu niche. Yang tadi aku bilang Mantap, teman-teman, kreator role besar. model teman-teman itu siapa? Kalau misalkan teman-teman punya role model buat staycation, teman-teman bisa di ATM juga, maksudnya kayak dilihat dilihat gitu ya. Gimana sih caranya tips adaptasi tren? Yang pertama ada ambil tren dari kreator lain, tapi tambahkan gaya dengan sudut pandang dengan kita sendiri. Kemudian yang kedua, jangan nunggu trennya terlalu lama. Upload saat masih hangat. Kemudian yang ketiga, gunakan juga audio tren yang lagi naik. Ini kita bisa banget kombinasikan biar ketiga cara ini kayak lebih lebih mendorong algoritma TikTok buat FYP gitu ya teman-teman ya. Nah, upload kontennya di jam audiens yang aktif seperti yang tadi aku bilang. Gunakan hashtag kombinasi tren atau niche ya teman-teman. Yang niche tadi ya misalkan kayak staycation murah. Misalkan kalau trennya staycation bareng sore, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir pakai juga sound yang lagi rame ya, yang lagi banyak dipakai orang. Nah, apa aja sih list-list apa saja yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman upload. Jadi jangan buru-buru asal upload aja. Teman-teman harus tahu apakah ini jamnya aktif followers, apakah hashtagnya relevan, apakah trennya emang lagi naik, terus apakah hook video kuat di 3 detik pertama. Hook itu ada beberapa ya teman-teman. Setauku hook yang sering aku pakai itu ada dua, ada hook visual dan ada juga hook yang teks ya teman-teman ya. Kalau teman-teman seringnya lebih pakai hooks yang teks kah atau hook video kah? Jadi kalau hook teks tuh kayak misalkan teksnya, contohnya kalau misalkan lagi staycation ya, contohnya kayak kolam renang hangat di Bandung dengan harga murah itu bisa juga jadi hook teksnya teman-teman ya. Kalau misalkan hook video, misalkan teman-teman lagi di atraksi, contohnya lagi di mana ya? Lagi di Dufan deh, lagi di Dufan. Tiba-tiba 3 detik pertamanya teman-teman lagi jerit-jerit di naik suatu wahana itu kan bisa menaikin orang penasaran gitu loh kayak ini video apa sih kayak gitu ya teman-teman. Apa sih HDAGO itu? HDAGO itu adalah komunitas di mana konten kreator industri F&B, travel yang ingin mengubah kontennya menjadi sebuah cuan. Pokoknya ini cocok banget buat teman-teman yang misalkan baru mulai ngonten TikTok Go, cocok banget gabung di agensi HDAGO karena di kita tuh kita mentoring sampai teman-teman punya penghasilan dari konten yang teman-teman buat gitu ya teman-teman ya. Nah ini beberapa aktivitas yang belumnya dilakukan. Ini di salah satu hotel di Jakarta, konten bareng-bareng kreator. Kemudian ada juga kita pembelajaran secara ini ya, secara gratis ya buat khusus buat kreator-kreator di HDAGO gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak cuma mentoring aja, ngasih ilmu-ilmu buat kreator bisa menghasilkan sales ya teman-teman ya. Nah, di
bulan ini, khususnya di bulan Agustus ini, yang udah join HDAGO pastinya banyak banget campaign-campaign yang teman-teman tunggu ya. Salah satunya ada champ group dari BMK, Dewata, Monster Spoon, gimana tuh bahasanya? Kemudian ada Domino's Pizza, Golden Lamian, dan ternyata ada Funworld. Jadi teman-teman yang misalkan udah join di HDAGO pasti akan berkesempatan mengikuti campaign-campaign ini dan juga berkesempatan bekerja sama dengan mesen-mesen yang lumayan besar ya teman-teman ya. Yuk, Kak aja. Daging banget ya materi siang ini teman-teman. Teman-teman udah belajar cara ngeset ataupun ngecek analitik followers yang aktif dari mana. Terus tahu juga bikin hashtag juga semua traffic yang juga udah belajar juga ya secara dasar nih. Ya kan teman-teman. Boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang mau nanya silakan open cam terus raise anak. Udah ada nih Kak Aze. Kak, panggilannya siapa ini berarti ya? Kak Mama ya? Kak Aze? Halo, selamat siang Kak. Iya, silakan Kak. Oke, perkenalkan aku Maze. Baru-baru ini kan saya baru mulai TikTok Go ya. Sebelumnya itu saya mulai affiliate. Tapi affiliate itu viewersnya nggak sebanyak di TikTok Go ternyata. Nah itu kalau semisal saya melanjutkan affiliate dengan berbarengan TikTok Go, apakah dia mempengaruhi akun saya Kak? Kalau menurut aku, TikTok Go dan affiliate itu kan salah satu konsepnya berbeda ya Kak Ica ya, berbeda. Jadi kalau saran dari aku, bikin akun tersendiri sih Kak, kalau dari aku sarannya. Soalnya biar algoritma TikToknya nggak bingung gitu. Soalnya kan kalau affiliate kita ngomongin produk ya, betul kan ya? Kalau kita ngomongin TikTok Go, kita kan berarti ada sesuatu yang reviewnya bukan produk, tapi lebih kayak ada produknya, tapi kayak F&B, travel, dan apa namanya, atraksi itu kan lebih ke suatu tempat gitu ya. Jadi kalau menurutku better kalau misalkan TikTok Go ada akun tersendiri sih Kak. Kalau dari aku sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau saran dari aku mending affiliate dan TikTok Go-nya dipisah sih Kak. Terima kasih Kak Ajay dan Ya sama-sama Kak. MC. Jadi pertanyaannya dari Kak Yusiani, Kak Yusiani ini ada punya dua akun Rajai. Akun pertamanya udah bisa TikTok Go dan udah dibantu sama tim HDA Go, betul ya Kak? Dan ada satu akun lagi, kalau untuk fitur TikTok Go-nya tuh udah buka, udah aktif, terus habis itu udah 100.000 followers, tapi nggak bisa ya Kak nge-upload, bener ya? Jadi kayak gitu, Kak. Jadi syaratnya itu tidak pernah melanggar panduan kami katanya. Nah, aku mau minta tolong bantu Kak ngecek akun gimana ya biar bisa diaktifin juga ini di TikTok Go. Ikut di hadiah aku juga gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan yang teknis gini nanti akan kita bantu hubungin adminnya ya Kak. Jadi nanti akan secara personal ditelepon, dibantu untuk aktifin TikTok Go. Secara kesimpulan untuk ngebukain fitur TikTok Go itu seperti apa Kak aja syarat-syaratnya Kak? Ya, jadi seperti yang tadi aku udah notice sebelumnya, kalau boleh tahu akun barunya ini followernya berapa ya Kak? Siapa? Kak Yusri ya? 10.000. 10.000. 10.000. Ya. 10.000. Ya. Oh, kalau 10.000 harusnya udah aktif sih. Jadi yang tadi aku bilang di TikTok Studio itu ada bagian TikTok Go, lalu diklik TikTok Go-nya, nanti kakak masukin nomor WhatsApp atau nomor yang lain juga bisa. Itu sih Kak. Tapi ini tuh persyaratannya nggak checklist semua Kak. Syaratannya Oh, ada yang ada persyaratan yang ke apa namanya? Ke cakra gitu ya. ya betul. Nah, paling ini teknisnya mungkin nanti akan di by call aja atau by WhatsApp ke adminnya kakak ya. Terima kasih Kak Yusiani terjawab ya Kak kalau masalah yang teknis untuk membantuin akun kamu nanti langsung ke admin ya. Ada pertanyaan nih Kak aja dari Kak Habib, apa aja yang kepakai itu boleh contohin gitu. Boleh Kak. Jadi seperti yang tadi aku notice sebelumnya, hook itu ada hook visual atau hook text. Kakak bebas mau pakai yang mana atau mau disatuin juga boleh. Contohnya kayak gimana? Aku kasih contoh salah satu kalau misalkan review F&B ya misalkan. Itu F&B kalau misalkan di TikTok tuh cuman kayak simple aja, cuman ngomongin promo dan benefit yang bisa audiens tangkap. Misalnya cuma di TikTok promo 50 ribuan sekarang cuma di TikTok promo 50 ribuan di McDonald kayak gitu ya. Kayak gitu atau misalkan kayak dengan 50 ribu udah bisa dapet chat time 3 kayak gitu ya teman-teman ya.
Kak Habib. Terus kemudian kalau misalkan untuk staycation, aku contohin kayak misalnya hotel affordable 300 ribuan di Bandung, tapi udah ada kolam renangnya. Jadi sesuatu yang bikin orang tuh penasaran gitu, pengen nonton sampai akhir. Fik, baru baru join 2 bulan ya di nyoba TikTok. Nah, tadi kan di awal udah ada yang tanya terkait niche-nya itu TikTok Go atau di combine dengan affiliate. Nah, kebetulan aku tuh dari awal aku combine Kak. Jadi affiliate sama TikTok Go. Nah, ada beberapa videoku 5 atau 6 itu viewernya 200-an ribu lah ya. Nah, itu salah satu TikTok Go-nya yang akun video F&B aku, itu yang 200-an ribu itu aku link tautannya itu selain lokasi F&B-nya, aku tautin juga kaos, Kak. Nah, dua-duanya laku. Dan kagetnya waktu kemarin ya, aku lihat di kalau data itu pendapatannya 25 juta. Nah, itu gimana ya, Kak? Mempengaruhi algoritma TikTok nggak sih kalau misalnya kita buat video terkait lokasi gitu ya. Terus kita tautin produk juga yang kita pakai gitu. Tanya itu aja sih Kak. Thank you. Oke, bisa langsung dijawab ya, Kak Ajay. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kita jawabnya di grup ya, karena udah join nih di grup semuanya nih, teman-teman. Jadi aktif aja diskusi di grup, nanti ada admin. Silakan dijawab, Kak Ajay. Oke, thank you Kak. Siapa? Keren sih. Karen Flick ya. Thank you Karen Flick. Menarik banget nih, benar kata Kak Agun Nedi, menarik banget bisa di-combine. Jujur, ini aku baru kepikiran juga. Bis affiliate-nya dapet, si TikTok-nya juga dapet. Tapi selama Karen Flick mulai ngonten nge-combine TikTok Go sama affiliate, works nggak? Aku tanya dulu. Iya, ini works makanya aku tanya Kak. Oke, Kan banyak yang katanya impact ke algoritma ya, tapi kok mm-mm. ada 3 videoku itu Nah, laku malah justru balik lagi iya. ke konsep TikTok karena Ah, sebenarnya algoritma TikTok tuh sebenarnya jujur nggak bisa ditebak juga, termasuk aku yang sebagai kreator juga kadang suka bingung dengan algoritma TikTok. Tapi kalau misalkan Kak Renfrick udah ngerasain hasilnya dari ke combine dan works, ya nggak masalah ya Kak Ica ya, Iya, tetap aman. dijalanin aja sih selama itu works sih kalau menurut aku. Setuju. I see, I see. Aman-aman aja Thank you, sih thank menurut you. aku. Berarti kan kalau kalau kayak gitu affiliate-nya tautannya kakak masukin, TikTok-nya juga masukin. Kalau misalkan lulus, berarti kan algoritma ngebacanya nggak masalah, maksudnya oke-oke aja dan menarik gitu ya kalau buat ditonton kayak gitu sih menurut aku. Jalanin aja sih Kak. Oke, oke. Iya, iya, iya. Thank you, thank you. Iya Kak. Oke, terjawab ya, Kak Revi. Kak Revi, ini dari mana? Berarti dari Jakarta? Jakarta. Oh, siap, di Jakarta. Anak Jakarta ya. Oke, Kak Revi udah terjawab ya, teman-teman. Berarti sesi question and answer-nya kita tutup. Aku sangat bersemangat nih, karena banyak sebenarnya masih mau nanya. Ini kalian juga masih raise hand, terus di kolom komentar belum sempat juga kita balas satu-satu. Kita akan jawab di grup, nanti akan ada admin yang membantu ngejawab masalah teknis yang kayak mau diaktifin fitur TikTok Go-nya udah 10K tapi belum aktif. Udah 3.600 nih, Kak Alia juga belum muncul nih ya fitur TikTok Go-nya. Perihal hal tersebut nanti akan kita bantu di grup, teman-teman langsung di raise aja ke grup ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masalah teknis, kalau masalah konten nanti eh, kita pelajarin lagi dikit-dikit ya, dikit-dikit jadi bukit sampai yang bisa jadi ahlinya gitu. Mungkin bisa lanjut next slide, Kak. Oke, teman-teman, aku dari Jago Affiliate nih. Kalau teman-teman yang kayak tadi ada secara sesi one-on-one question and answer, kita bantu, kita bina. Di sini teman-teman bisa ikut bootcamp kita selama 2 hari. Boleh dicek link pendaftarannya itu akan kita infokan di grup atau boleh ditaruh di kolom komentar, Kak Kresida, atau bisa langsung kehubungin 0851 yang tertera ya teman-teman, 2328 itu teman-teman yang mau dibantu bukain fitur TikTok Go-nya dan belajar bisa